Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau bikin pempek dari ikan dori. Jadi buat teman-teman yang mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, tonton terus videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa pencet subscribe dan bunyikan juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada 500 gram ikan dori filet, lalu ada 500 gram tepung sagu tani, atau kalau teman-teman mau pakai tapioka juga boleh, tapi ini nggak aku pakai semuanya ya teman-teman ya, jadi disesuaikan aja. Lalu ada 50 gram tepung terigu, nanti akan aku buat bahan biang, aku akan tambah dengan air. Lalu ini 1 butir putih telur, jadi diambil putih telurnya aja ya. Lalu ini ada 1 sendok makan garam, 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh ada, setengah sendok teh gula pasir. Nah, untuk bahan kuah cukonya ini ada 1 sendok teh garam, 5 siung bawang putih, 3 buah cabai merah, lalu ada 5 buah cabai rawit ya. Kalau mau pedas boleh ditambah ya teman-teman ya. Lalu ada 200 gram gula merah, lalu ada 50 gram asam jawa. Nah, ini untuk bumbu cukonya langsung aku mau blender aja ya teman-teman ya. Langsung kita haluskan. Langsung aja aku masukin gula merahnya yang udah aku sisir, lalu asam jawa sama bumbu yang udah kita blender tadi ya teman-teman ya. Lalu aku tambahkan kurang lebih 400 ml air ya teman-teman ya. Terus ini kita rebus sampai mendidih ya teman-teman ya, sampai gula sama asam jawanya larut. Nah, ini kalau udah larut kita aduk terus ya teman-teman ya, supaya airnya nggak meluap. Ini kita rebus sampai benar-benar mendidih. Kalau udah mendidih kita matikan kompornya, lalu kita dinginkan ya teman-teman ya. Setelah agak hangat, kuah cokonya bisa langsung kita saring ya teman-teman ya. Nah, ini kalau udah kita saring semuanya, langsung kita sisihkan dulu ya teman-teman ya. Nah, ini ada 5 siung bawang putih aku mau haluskan untuk bahan biang ya teman-teman ya. Nah, ini untuk bahan biangnya ada 50 gram tepung terigu tadi sama 100 ml air. Ini kita larutkan dulu ya sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah larut seperti ini, aku tambahin bawang putih tadi yang udah kita haluskan. Lalu ini kita mau masak sebentar ya teman-teman ya. Ini kita masak pakai api yang kecil aja ya teman-teman ya, sampai jadi pasta. Kalau udah mengental seperti ini, kita matikan api kompornya, terus kita aduk-aduk ya teman-teman ya, sampai bener-bener tercampur semuanya jadi pasta seperti ini. Nah, sekarang kita mau bikin adonan pempeknya. Pertama aku mau pisahin kuning telurnya sama putih telurnya, karena yang akan aku campur dengan adonan ini hanya putih telurnya aja ya teman-teman ya. Nah, ini sebelum aku blender, aku mau potong-potong dulu ikan dorinya supaya gampang waktu nanti di blendernya ya teman-teman ya. Ini langsung aja aku blender sebentar ya teman-teman ya.
Lalu aku tambahin putih telurnya, terus kita blender sebentar lagi ya teman-teman ya. Nah ini udah cukup, jadi ini udah aku langsung matiin aja blendernya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ikannya lembut banget. Langsung aku pindahin ke wadah yang agak besar ya. Nah ini langsung aku campur sama bahan biang yang tadi ya teman-teman ya. Karena ikan dori ini terlalu lembut banget, jadi harus ditambahin biang sedikit ya dari tepung terigu supaya dapat kekenyalannya juga. Nah ini kita aduk-aduk terus ya sampai rata. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini teksturnya masih lembek berair. Nah tapi nanti pada saat kita masukin garam sama penyedap itu langsung berat adukannya karena garam itu mengikat air ya. Jadi ini masih encer banget, teman-teman bisa lihat. Nah sekarang kita masukin garam, penyedap, gula sama lada ya teman-teman ya. Terus kita aduk sampai tercampur rata. Nah ini teman-teman bisa lihat, setelah aku masukin garam teksturnya jadi mengental dan berat ya adukannya. Nah kenapa aku masukin garamnya terakhir, supaya nanti tahu teksturnya mau ditambahin sagunya seberapa supaya nggak kebanyakan ya teman-teman ya. Jadi aku masukinnya terakhir seperti ini sebelum dimasukin sagu. Nah ini udah tercampur rata, jadi aku masukin sagunya sedikit demi sedikit aja. Nggak masalah kalau teman-teman nggak ada sagu tani, boleh pakai tepung kanji atau tapioka aja juga bisa. Tapi ini jangan diulenin terlalu keras ya teman-teman ya, jadi cukup dicampur-campur gini aja, jangan diulenin seperti kita ngulen donat ya. Jadi cukup dicampur-campur gini aja supaya hasilnya nggak keras ya teman-teman ya. Nah ini adonannya udah pas ya menurut aku, emang nggak kalis-kalis banget ya teman-teman ya. Yang penting ini adonannya bisa dibentuk seperti ini, jadi emang nggak terlalu kalis ya. Nah ini sisa kuning telur tadi aku mau tambahin 2 butir telur lagi. Nanti akan aku buat isian buat pempek kapal selamnya ya teman-teman ya. Aku tambah sedikit garam, kocok lepas gini aja. Ini aku udah siapin air rebusan pempeknya, aku tambahin sedikit minyak ya teman-teman ya. Nah jadi begini caranya teman-teman. Jadi ini alas adonannya udah aku kasih tepung tapioka atau tepung sagu sedikit aja. Terus aku ambil adonannya, tangannya jangan lupa dikasih tepung tapiokanya ya teman-teman ya, seperti ini. Nah supaya yang penting nggak lengket aja, jadi nggak usah diulenin, yang penting nggak lengket. Kita buat bulatan dulu seperti ini. Nah terus aku lubangin tengahnya pakai jempol. Terus kita putar-putar seperti ini. Jadi kalau tangan kita lengket, tangan kita yang dikasih tepung tapioka ya teman-teman ya, atau tepung sagu. Jadi jangan adonannya. Nah seperti ini sampai membentuk seperti mangkok. Teman-teman bisa lihat ya, ini gampang bikinnya. Nah seperti ini kira-kira. Nah ini langsung aku tambahin telur sedikit aja, jangan terlalu penuh supaya nggak bocor. Lalu atasnya kita rekatkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini bisa langsung kita rebus ya teman-teman ya, karena kalau isi telur itu biasanya kalau terlalu lama bisa bocor. Nah ini aku contohin sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi cuman buat bulatan, terus dilobangin tengahnya dengan jempol kita, terus kita putar-putar sampai membentuk mangkok. Nah kalau untuk lenjer itu gampang banget, tinggal dibuletin terus kita panjangkan aja ya teman-teman ya. Itu nggak perlu aku kasih contoh. Kalau ini seperti ini aja. Nah sampai membentuk mangkok. Terus kita isi dengan telur ya teman-teman ya.
Terus ujungnya kita rekatkan lagi seperti tadi, jangan sampai ada yang bocor atau berlubang. Nah ini pempek kapal selam yang pertama tadi udah aku rebus ya. Nah ini yang kedua sama lenjernya. Nah lakukan hal yang sama ya teman-teman ya, sampai adonannya semuanya habis ya. Nah jadi kalau yang kapal selam itu memang setelah bikin kalau bisa langsung kita rebus. Beda sama lenjer, kalau lenjer kan nggak ada isiannya, supaya nggak terjadi kebocoran. Nah kalau ini yang udah mengapung, ini berarti udah mateng, jadi bisa langsung kita angkat ya teman-teman ya. Nah ini dia hasilnya teman-teman, jadinya banyak banget ya. Nah ini langsung aja aku mau goreng. Ini digorengnya sesuai selera aja, mau yang kering boleh, mau setengah mateng juga boleh, karena ini kan sebenarnya udah mateng juga. Jadi sesuai selera kalian aja, mau yang mateng atau setengah mateng, sesuai selera aja. Nah kalau untuk suami aku kan sukanya yang kering, jadi ini aku gorengnya agak sedikit kecoklatan gitu. Nah ini teman-teman tinggal potong-potong kayak gini aja. Ini boleh ditambah timun atau ada mie kuning juga boleh sedikit. Langsung aja aku mau siram pakai kuah cukonya ya. Ini buat teman-teman yang kesulitan nyari ikan tenggiri, boleh cari di frozen food ya, pakai ikan dori seperti aku tadi. Ini seger banget teman-teman, manis, asam, pedas, terus pempeknya juga enak. Nah kalau teman-teman punya ebi kering itu boleh di blender, serbuknya boleh ditaruh di atas, itu lebih mantep lagi. Ditambah timun seperti ini, dan ditambah mie kuning, itu mantep banget. Nah ini yang cobain suami aku ya teman-teman ya. Sekian video dari aku kali ini, sampai jumpa di next video ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.